Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Suarso, mahasiswa Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Sudirman. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai penerapan konsep pembangunan Smart City di Indonesia. Saya akan menjelaskan mengenai bagaimana model dan strategi pembangunan Smart City. Apa saja permasalahan dan tantangan pembangunan Smart City bagi masyarakat kota. Untuk itu simak dengan seksama ya teman-teman. Latar belakang. Keberadaan kota terus berubah dan mengalami perkembangan yang sangat signifikan serta membawa pengaruh yang besar dalam pola hidup dan peradaban manusia. Namun demikian, semakin cepat dan besar pertumbuhan sebuah kota, maka cenderung semakin besar pula masalah yang muncul terhadap kota tersebut. Berbagai isu dan permasalahan pembangunan perkotaan seperti urbanisasi dan peningkatan penduduk perkotaan secara signifikan, semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup perkotaan, kemiskinan di perkotaan, kapasitas daerah dalam pengembangan dan pengelolaan perkotaan di era desentralisasi, dan tingkat pertumbuhan antar kota yang belum berkembang. Terkait berbagai permasalahan perkotaan tersebut, kemudian memunculkan kebutuhan yang mendesak dan sekaligus tantangan untuk menemukan cara-cara cerdas dan strategi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan meningkatkan kesejahteraan penduduk perkotaan. Dari berbagai keresahan atau permasalahan tersebut, kemudian muncullah konsep Smart City atau kota cerdas sebagai alternatif instrumen yang inovatif dan mulai diterapkan pada kota-kota besar di seluruh dunia. Smart City biasa digunakan untuk merepresentasikan kemampuan sebuah kota menyediakan layanan terhadap individu atau masyarakat untuk bereksplorasi dalam dunia maya dengan kecepatan lingkungan dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan tentang kota tersebut. Model pembangunan Smart City. Smart City merupakan konsep penataan kota secara terintegrasi dengan cakupan pembangunan yang luas dan dipadukan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan antara lain yaitu yang pertama menciptakan perencanaan dan pengembangan kota yang layak huni, maju, dan modern, meningkatkan produktivitas daerah dan daya saing ekonomi, dan membangun fondasi Indonesia Smart Nation. Sedangkan aspek utama pembangunan Smart City menurut Frost dan Sullivan yaitu Smart Governance, Smart Teknologi, Smart Infrastruktur, Smart Healthcare, Smart Mobility, Smart Building, Smart Energy, dan Smart Citizen. Dengan adanya beberapa aspek tersebut, dari Smart City itu sendiri adalah untuk membentuk suatu kota yang nyaman, aman, serta memperkuat daya saing dalam perekonomian. Indikator atau faktor-faktor pendukung dalam mewujudkan Smart City. Ada beberapa indikator yaitu yang pertama Smart Economy atau ekonomi cerdas, kualitas yang menghasilkan suatu inovasi dan mampu menghadapi persaingan. Semakin tinggi inovasi-inovasi baru yang ditingkatkan, maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar atau modal. Smart Economy juga diartikan sebuah kota cerdas yang memiliki tingkat perekonomian yang baik, memanfaatkan sumber daya atau potensi alam yang dimiliki oleh kota secara efisien dan efektif. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat pembangunan di suatu daerah pada periode tertentu sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Smart Mobility atau mobilitas cerdas, kemampuan untuk mengembangkan transportasi dan pembangunan infrastruktur sebagai bentuk penguatan sistem perencanaan infrastruktur kota. Pengelolaan infrastruktur kota yang dikembangkan di masa depan merupakan sebuah sistem pengelolaan terpadu dan diorientasikan untuk menjamin keberpihakan pada kepentingan publik. Kemudian yang selanjutnya yaitu Smart Environment atau lingkungan cerdas. Lingkungan cerdas itu berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non-fisik, visual maupun tidak bagi masyarakat dan publik. Lingkungan yang bersih, tertata,
ruang terbuka hijau yang stabil merupakan contoh dari penerapan lingkungan pintar. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada smart people atau masyarakat cerdas. Kreativitas dan modal sosial. Pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi, modal usaha, maupun modal sosial. Kemudahan akses modal dan pelatihan-pelatihan bagi UMKM dapat meningkatkan kemampuan keterampilan mereka dalam mengembangkan usahanya. Kemudian selanjutnya ada smart living atau kualitas hidup. Berbudaya berarti bahwa manusia memiliki kualitas hidup yang terukur. Kualitas hidup tersebut bersifat dinamis, dalam artian selalu berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Pencapaian budaya pada manusia secara langsung maupun tidak langsung merupakan hasil dari pendidikan. Maka kualitas pendidikan yang baik adalah jaminan atas kualitas budaya. Dan budaya yang berkualitas merupakan hasil dari pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya yaitu smart governance atau pemerintahan yang cerdas. Kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah good governance, yang merupakan paradigma, sistem, dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas ditambah dengan komitmen terhadap tegaknya nilai dan prinsip desentralisasi, daya guna, hasil guna, pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan berdaya saing. Manfaat penerapan Smart City. Keberadaan Smart City memiliki beberapa manfaat jika diterapkan dengan baik, yaitu pertama dapat menciptakan perencanaan dan pengembangan kota layak huni yang lebih baik di masa depan. Selain itu, konsep Smart City membuat layanan e-government dapat lebih cepat implikasinya kepada masyarakat. Dengan begitu, hal ini dapat meningkatkan produktivitas daerah atau daya saing ekonomi. Kemudian dengan adanya Smart City juga membuat sistem transportasi lebih efisien dan terintegrasi sehingga meningkatkan mobilitas masyarakatnya. Kemudian yang keempat, lingkungan juga bisa menjadi lebih lestari karena konsep pengaturan limbah dan pengelolaan air yang lebih maju. Manfaat lain konsep Smart City juga berkaitan dengan kesejahteraan masyarakatnya dan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan yang ada. Contoh penerapan Smart City di Indonesia, seperti Bandung Smart City. Kota Bandung merupakan salah satu kota yang sangat gencar dalam mengembangkan penggunaan teknologi dalam pencapaian tujuan Smart City. Dengan mengusung 5 konsep utama yang diterapkan, Kota Bandung berusaha menciptakan sebuah kota yang cerdas atau Bandung Smart City. 5 komponen Smart City tersebut adalah yang pertama yaitu Smart ICT Infrastruktur atau infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang cerdas. Kemudian Smart Government, pemerintah kota yang cerdas. Kemudian ada Bandung Open Government, konsep layanan pemerintahan untuk masyarakat yang mengedepankan asas keterbukaan. Kemudian ada Bandung Empowerment atau pemberdayaan masyarakat dengan penguatan literasi internet, keterlibatan warga, dan industri digital. Yang terakhir yaitu Bandung Teknopolis, pengolahan kota menuju kota yang modern dan berbasis teknologi. Strategi pembangunan Smart City. Ada beberapa hal yang ditempuh dalam mempersiapkan dan membangun Smart City, antara lain yaitu yang pertama membuat studi kelayakan awal. Sebelum dijalankan, pemerintah kota harus melakukan studi kelayakan awal terlebih dahulu tentang layak tidaknya sebuah kota dibangun dan dikembangkan menjadi Smart City. Studi kelayakan awal dapat berupa identifikasi permasalahan dan kebutuhan yang terdapat di daerah perkotaan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pemerintah membuat roadmap Smart City yang melibatkan berbagai elemen dan komponen penunjang. Langkah ini perlu ditempuh mengingat suatu kota memiliki gaya dan ciri yang berbeda dengan kota yang lain. Seperti di Makassar, pembangunan Smart City berawal dari kondisi kota yang penuh dengan kejahatan dan ketidaknyamanan warga terhadap ketertiban di kotanya. Hal ini berbeda dengan kondisi di Jakarta, di mana Smart City yang dikembangkan karena sudah banyak terdapat sistem informasi dan itu perlu diintegrasikan
atau ditampilkan. Kemudian yang ketiga, melakukan sosialisasi secara terstruktur dan masif guna mempersiapkan masyarakat perkotaan dalam menyongsong terselenggaranya Smart City. Yang selanjutnya yaitu melibatkan pihak lain untuk berperan penting dalam mengembangkan teknologi informasi. Ini diperlukan untuk membuat suatu perangkat aplikasi yang diimplementasikan dalam Smart City. Permasalahan dan tantangan pembangunan Smart City bagi masyarakat kota. Permasalahan Smart City di Kota Bandung, yaitu yang pertama, komunikasi. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kota Bandung belum merata di setiap wilayah daerah, serta kebijakan tersebut belum seluruhnya diterapkan oleh kabupaten atau kota. Padahal sosialisasi mengenai Smart City telah dilakukan oleh pemerintahan Kota Bandung, salah satunya dengan diadakannya Smart City Forum. Permasalahan kedua, masyarakat yang belum melek teknologi. Masih banyak masyarakat yang tidak tahu teknologi, bahkan jarang mengakses internet maupun media lainnya sehingga informasi tidak tersampaikan. Padahal berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kota Bandung untuk mensosialisasikan penerapan Smart City di masyarakat, yaitu melalui berbagai media seperti media cetak, online, radio, televisi. Permasalahan selanjutnya yaitu mengenai sumber daya. Sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam mencapai terlaksananya Smart City, tetapi faktanya penempatan pegawai di pemerintahan belum sesuai dengan skill yang dimiliki. Baru dalam tahap penempatan sumber daya manusia yang handal di bidang teknologi, sehingga untuk pembenahan dan kelancaran program Smart City, pemerintah Kota Bandung merekrut tenaga outsourcing khususnya dalam bidang IT. Permasalahan terakhir mengenai struktur birokrasi. Belum semuanya memahami kebijakan yang dibuat, sehingga pemerintah Kota Bandung mengadakan diklat khusus untuk mendalami program Smart City tersebut bagi para pegawai, khususnya pegawai yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika, karena dinas ini sebagai implementer. Beberapa hal yang penting dan menjadi tantangan besar bagi pembangunan Smart City, yaitu yang pertama, ketersediaan dan manajemen data informasi untuk menerapkan Smart City. Diperlukan data yang berasal dari berbagai sumber di sebuah kota. Kehadiran Smart City melalui layanan aplikasi membuat informasi selalu dibutuhkan terus-menerus. Informasi yang paling aktual juga dibutuhkan untuk memastikan kondisi terkini situasi di lapangan. Karena itu, ketersediaan data menjadi hal utama yang harus diselesaikan oleh penyedia jasa Smart City. Untuk menangani berbagai jenis data dengan berbagai kecepatan, sistem manajemen data besar yang efisien dibutuhkan. Selanjutnya yaitu mengenai tantangan keamanan pada Smart City. Keamanan merupakan persoalan di jaringan sistem manapun, terlebih jika sistem mencakup seluruh kota. Ancaman keamanan perlu ditangani serius. Makin banyak sistem terhubung akan menyebabkan makin kompleks pula penanganannya. Beberapa bagian infrastruktur Smart City biasanya ditangani lembaga berbeda, tanpa pengelolaan pusat yang mampu menetapkan standar pengelolaan cyber security di seluruh organisasi. Tantangan yang selanjutnya yaitu investasi pembangunan Smart City sangat besar. Bagaimanapun, investasi untuk Smart City dan Internet of Things lebih mahal daripada aplikasi software semata. Teknologi tersebut memerlukan modal yang cukup besar berupa infrastruktur dan hardware. Oleh karena itu, halangan untuk menerapkan teknologi ini jauh lebih tinggi. Tantangan yang selanjutnya yaitu infrastruktur teknologi informasi pembangunan. Infrastruktur ICT dari saluran komunikasi untuk sensor dan aktuator dalam ruang fisik tetap menjadi hambatan besar dalam mengambil inisiatif Smart City. Kurangnya infrastruktur merupakan hambatan yang signifikan dalam mencapai tujuan Smart City. Tantangan yang selanjutnya yaitu adaptasi sosial Smart City. Tampaknya menjadi solusi ideal untuk mengatasi masalah penduduk perkotaan yang ada dan muncul. Tantangan yang ada mengacu pada ketimbangan, kesenjangan digital, dan mengubah kebiasaan budaya.
adaptasi sosial seperti sistem yang membutuhkan perubahan sosial dari kebiasaan warga umumnya dan masyarakat kota secara khusus. Kemudian tantangan yang selanjutnya yaitu pengembangan aplikasi. Pengembangan lebih cepat dari aplikasi baru dan inovatif akan diperlukan agar warga dapat mengambil keuntungan maksimum dari data yang sedang dikumpulkan. Jika pengembangan aplikasi terbatas pada pengelolaan kota itu, sangat mungkin bahwa orang akan kecewa dengan pengembangan aplikasi yang lambat. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share ya teman-teman.